Media sosial lagi diramaikan room tour yang dilakukan oleh Pak Sandi Butar-Butar, seorang petugas di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Dan dari video yang viral di media sosial, Pak Sandi ini terlihat menunjukkan kondisi peralatan pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok itu sebetulnya tidak layak, atau bahkan ada yang rusak dan tidak bisa dipakai. Karena mobil 1000 masih perawatan gak bisa dipakai, Pak. Mobil unit 8000 sekarang lagi diusahakan anak-anak untuk isi air karena nggak bisa nyedot, jadi terhambat, jadi lama makan waktu. Akhirnya satu gereja habis, Pak. Nah, omong-omong, nama Pak Sandi Butar-Butar ini sebetulnya bukan nama baru di media sosial. Namanya sempat viral juga beberapa tahun lalu ketika Pak Sandi mengungkap ada dugaan korupsi di beberapa kasus gitu ya. Salah satunya adalah pengadaan sepatu di Dinas Pemadam Kebakaran. Dan benar saja Kejaksaan Negeri Kota Depok kemudian melakukan penyidikan atas kasus tersebut dan satu orang ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan korupsi pengadaan sepatu di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Nah, bicara soal korupsi pengadaan, ini adalah topik yang sangat menarik untuk kita bahas karena gak ada habisnya. Ada banyak sekali kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, mau itu pengadaan dengan anggaran kecil maupun anggaran besar. Nah, hari ini kita akan bahas bersama saya, Alma Syafrina, di podcast Di Atas Meja ICW. Dan tentu saja saya tidak sendiri, ada Mbak Tari Rahman. Halo. Dan Wan Alamsyah. Halo. Tegang sekali ya namanya. Enggak lah. Kenapa? Mau room tour juga. Oke, mungkin sebagai pembuka aku pengen tanya ke Mbak Tari ya. Mbak Tari, korupsi pengadaan barang dan jasa ini kan ICW selalu membahas soal korupsi pengadaan barang dan jasa ya. Seperti apa sih sekarang ini gambaran kasusnya? Seberapa parah, seberapa masif terjadi di Indonesia? Korupsinya tuh selalu terjadi tiap tahun gitu ya. Bahkan kalau kita rata-ratain di 10 tahun terakhir itu 40% kasus korupsi yang ditangani sama penegak hukum, ada KPK, ada Kejaksaan sama Kepolisian, itu pasti berkaitan sama pengadaan barang dan jasa. Atau kalau kita lebih spesifik lagi di tahun lalu 2023 itu 39% dari 731 kasus yang dipantau ICW itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa gitu. Dan ini kan berhubungan juga sama bagaimana pemerintah kemudian memberikan pelayanan kesehatan gitu ya dalam bentuk bangunan rumah sakit gitu kan, kemudian juga sekolah atau bahkan bentuk barang-barang nih, misalnya di sekolah itu meja kursi, laptop gitu kan, vaksin, kan, obat-obatan. Jadi pengadaan barang dan jasa itu apa ya? Proyek ya, belanja yang dilakukan oleh pemerintah. Itu bisa jadi belanja barang konstruksi kayak tadi, misalnya pembangunan rumah sakit, obat-obatan dan sebagainya. Benar, dan yang menyedihkannya kalau kita kemudian ngelihat bagaimana kasus korupsi di pengadaan itu diproses oleh penegak hukum, itu sebagian besar yang menjadi tersangka itu krocok-kroconya. Paling panitia pembuat komitmen, pejabat pembuat komitmen gitu kan, PPK-nya gitu. Sedangkan nih mastermind-nya, kalau kita ngomongin korupsi pengadaan kan bisa dimulai dari perencanaan pembahasan di DPR atau DPRD ya. Jadi itu kadang malah nggak tersentuh. Nah, korupsi yang besar yang akhirnya memperlihatkan bagaimana mastermind itu bermain dari mulai perencanaan itu salah satunya KTP elektronik. Kita tahu kan, betul. Anggota DPR ketuanya ternyata sudah mendesain bahwa program ini akan dimenangkan oleh si A, si B, si C. Jadi akhirnya proses pengadaannya ya itu pura-pura aja karena dari awal udah tahu proyek ini segini yang bakal menang si A, si B, si C, dan keuntungannya buat ini. Dan korupsi KTP elektronik itu yang paling berasa loh. Banyak orang akhirnya butuh surat keterangan tuh ya, suket-suket gara-gara nggak bisa nyetak KTP elektronik ya kan, kemana-mana ngurus buat administrasi kependudukan akhirnya sulit gitu kan. Jadi ya itu dampaknya salah satunya gitu ya kalau kita ngomongin korupsi. Dan ada juga ya, walau tadi Mbak Tari bilang nggak banyak yang menyentuh sampai di level yang paling atas, tapi beberapa menteri kita juga sudah ditetapkan sebagai tersangka di kasus pengadaan bansos. Seperti Juliari Batubara ya. Iya, Juliari Batubara. Iya. Nah, Wan, kalau tadi ngomong-ngomong soal Pak Sandi Butar-Butar, ini kan sebetulnya kasus menarik sekali ya, dan sayangnya Pak Sandi justru dipanggil gitu. Saya nggak tahu nih, dipanggil
untuk mengikuti pembinaan, padahal kan sebetulnya dia harus diapresiasi ya, karena Benar. dia artinya dia peduli nih dengan keselamatan petugas damkar Ya. di Depok ataupun warga Ya. yang bisa jadi nanti kalau ada kasus kebakaran ya kalau alatnya nggak bisa dipakai kan itu membahayakan. Nah, Benar. aku lihat Instagram Wana spill soal pengadaan di Damkar Depok. Ya. Sejauh ini walaupun ya pasti informasinya masih terbatas banget ya Wan ya. Benar. Ada nggak informasi menarik gitu Wan? Nah, kemarin itu 2 hari lalu kalau nggak salah ya, habis pulang dari luar begitu, kemudian ngelihat pemberitaan ceritanya. Muncul Pak Sandi lagi itu kan, room tour Iya, kan. betul. Habis itu penasaran dong, coba saya cek tuh. Aku cek di jadi kalau bicara tentang pengadaan itu kita bisa ngelihat perencanaannya di namanya Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Punyanya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Indonesia, pemerintah Indonesia LKPP gitu, ya? LKPP. Di sirup.lkpp.go.id. Oke. Pak Sandi kan dari Kota Depok, Iya. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok kan. Aku coba cek. Nah, muncul satu informasi tentang belanja pemeliharaan kendaraan. Yang menarik adalah kan Berapa nilainya Wan? 1,5 miliar. Oke. 1,5 miliar. Nah, Pak Sandi kan kritik tentang rem tangan yang kagak bisa berfungsi kan. Bisa dipakai itu. Iya, nanti kalau nanjak itu kan pasti akan turun gitu Iya, kan. iya. Ketika Pak Sandi bilang kayak gitu dan kemudian ada biaya pemeliharaan, harusnya itu sudah dilaksanakan. Kenapa? Karena perencanaan itu di bulan Januari lalu, 2024. 2024. Sekarang Juli 2024 Iya. gitu. Pas aku cek di LPSE-nya Kota Depok, LPSE itu layanan pengadaan sistem elektroniknya Kota Depok begitu. Nggak ada ternyata. Kenapa? Kita nggak tahu. Belum dilakukan atau Aku menduganya itu belum dilakukan. Makanya sampai Pak Sandi marah-marah gitu. Karena pada akhirnya kritikannya Pak Sandi itu sangat relevan. Iya. Ketika ada kebakaran di Kota Depok, dia bawa truk kagak bisa direm tangan, bukan cuman warga yang terdampak, tapi petugasnya pun juga pasti Iya, akan iya. mengalami kecelakaan gitu. Wana ini mengkritik ada bau-bau positive thinkingnya sebetulnya. Oh iya, Karena sorry. Wana menduga Menduga. belum Belum kan? dilakukan. Tapi bisa jadi sudah dilakukan nggak sih? Tapi ya, Bisa ya jadi, kan, bisa. tapi tidak diumumkan Benar, atau nanti banyak laporannya juga ya fiktif proyeknya. gitu. Benar, Bilangnya udah kita belum tahu ya, kita dilakukan. belum tahu ya. Tapi enggak ada. Tapi itu di 2024 ya, Wan ya. 2024. Ya mungkin molor ya, mungkin molor. Ada informasi juga gak? 2002 sebelum-sebelumnya gitu. Ya kan? Siapa tahu. Agak susah nih, agak susah sebetulnya kalau lihat proyek-proyek apalagi yang dilakukan di daerah gitu ya, karena banyak juga termasuk di pemadam kebakaran Kota Depok itu tulisannya pengadaan langsung. Nah, pengadaan langsung itu nggak pakai tender kan? Seharusnya sih dicatatkan juga di kanal LPSE yang tadi Wana ceritakan gitu ya. Tapi aku coba cek juga nggak ketemu gitu. Nah, ini aku mencoba positive thinking kayak Wana ya. Mungkin belum dilaksanakan atau sudah dilaksanakan tapi lupa untuk dicatatkan di dalam atau dipublikasikan di dalam LPSE gitu. Tapi Wan tadi kan kamu bilang kalau nilai anggarannya 1,5 miliar ya. Itu hanya satu-satunya pengadaan untuk perbaikan ya, Pemeliharaan atau ada banyak proyek ada banyak proyek untuk pemeliharaan 2024. peralatan. Oh bukan, di Dinas Pemadam Oke. Kebakarannya sendiri. Dinas Pemadam Kebakarannya sendiri kalau di total itu sekitar 16 miliar rencana yang dialokasikan untuk pengelolaan seluruh dinas di Kota Depok begitu. 16 miliar per tahun untuk Per tahun. satu dinas di Kota Depok. yang kalau aku baca juga di RKPD-nya itu disebutkan salah satu bencana yang rentan terjadi di Kota Depok itu adalah kebakaran. Itu mungkin juga aku nggak tahu ya itu anggaran apakah sudah cukup besar gitu ya atau bagaimana gitu. Apalagi tadi Wana bilang pengadaan peralatan itu gak banyak ya atau nggak banyak karena yang dianggarkan khusus untuk, jadi tadi kan kemarin itu aku coba ngecek Dinas Pemadam Kebakaran, kemudian ada UPT-nya ya, Cimanggis dan lain-lain begitu. Nah yang paling besar itu yang memang Dinas Kebakarannya itu sekitar berapa tadi 16 miliar gitu ya. 16 miliar. Nah di 16 miliar itu kemudian dibagi lagi
salah satunya tadi tentang pemeliharaan kendaraan. Yang lainnya sebenarnya ada begitu. Tapi untuk merelevansikan kritiknya Pak Sandi itu sebenarnya sangat kontekstual begitu. Iya. Karena ya balik lagi ya, kalau tadi Mbak Tari menyebut ada cukup banyak korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa, ya memang kita harus waspada ketika kita melihat anggaran ada tapi kemudian peralatannya rusak, tidak terpelihara dengan baik gitu ya. Ini ada apa gitu? Atau betul seperti yang disebutkan, saya lupa ya, ada juga kan pejabat dari Damkar Depok yang merespon bahwa ya untuk melakukan pemeliharaan itu kan butuh anggaran, ya kan? Nah ini aku nggak tahu nih, anggarannya kurang atau gimana gitu. Jadi mungkin memang perlu penelusuran lebih jauh ya terkait dengan itu. Mungkin bisa dilihat tuh di Kota Depok kalau seandainya bilang anggarannya kurang, ini kan udah tengah tahun ya. Bener. Jadi harusnya kalau ngomongin penganggaran dan belanja pemerintah nih, harusnya tuh udah spendingnya udah lumayan nih. Gitu, jangan sampai nanti bilang nggak ada biaya pemeliharaan, tapi di akhir tahun banyak proyek nggak jelas yang dilakuin di pemerintah Kota Depok. Misalnya gorong-gorong yang kemarin tahun lalu baru dibenerin, tiba-tiba tahun ini kok dibenerin lagi. Jalan dan yang bagus tiba-tiba kok diaspal lagi gitu. Jadi harusnya kan dilihat prioritasnya. Apalagi kalau tadi Almas bilang ini salah satu bencana yang rentan kan di Kota Depok. Berarti kan harusnya sesuai kan? RKPD itu rencana kegiatan pemerintah daerah ya. Jadi kayak pemerintah Kota Depok memetakan nih bencana apa sih yang rentan terjadi di Kota Depok ya. Ada bencana alam, terus salah satunya juga kebakaran gitu. Tapi berarti Mbak Tari, memang pemerintah kita ini juga masih ada penyakit ini ya, di pengadaan. Ini kita tidak hanya berbicara soal Kota Depok, tapi ya secara umum gitu di pengadaan banyak juga yang kejar realisasinya tuh di akhir-akhir tahun gitu. Yes, ya banyak. Jadi kita tuh bisa lihat ya, biasanya tuh pemerintah di akhir tahun tuh ada dua tuh. Apakah itu ada anggaran-anggaran sisa yang belum terpakai yang akhirnya di spending gitu ya, atau memang ada pengadaan-pengadaan yang harusnya bisa dilakukan dari awal tahun baru dilakukannya di akhir tahun gitu. Nah, yang berbahaya adalah kalau kita ngomong ini pengadaan infrastruktur. Pengadaannya infrastruktur, misalnya ngebangun sekolah anggaplah. Waktunya baru dimulainya bulan Oktober November. Dalam waktu 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Belum lagi proses tender itu kan biasanya nggak mudah ya, nggak cepat gitu ya. Itu harus selesai gitu ya. Nah, akhirnya yang ditemukan adalah beberapa proyek yang harusnya selesai di tahun itu nggak selesai, berlanjut di tahun berikutnya gitu kan. Akhirnya kan itu juga bisa jadi one prestasi gitu kan. Yang kedua juga akhirnya ya dibangunnya ngasal aja tuh gitu, dan nggak sesuai kebutuhan masyarakat sih pada akhirnya, karena kan akhirnya cuma buat mikirin ngabisin anggaran aja. Kalau nggak sesuai kebutuhan masyarakat biasanya problemnya udah dari perencanaan kan? Benar. Nah, tapi ini udah lama di salah satu kementerian. Ini nggak bisa kita disclose begitu ya informasinya. Karena investigasi kan waktu itu gitu. Jadi ada satu sekolah tiba-tiba kedapatan komputer. Padahal jadi inget UPS ya. Di Jakarta kan. Nah, iya. Disclose yang kementerian UPS. Iya. Nah, waktu itu ada di 2 daerah. Jadi kami melakukan investigasi di 2 daerah. Kemudian kami menanyakan ke sekolahnya, Pak, ini dapat komputer gak? Dapat. Bapak request gak? Enggak. Ini tiba-tiba dapat. Karena kan biasanya gini, kalau seandainya bicara tentang pengadaan, itu kan perlu ada kebutuhan di awal. Gitu. Terutama misalkan sekolah gitu kan. Sekolah butuh laptop, butuh komputer berapa banyak, infrastrukturnya ada atau enggak, listriknya cukup atau enggak, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tiba-tiba satu waktu di komputer banyak datang jebret ke salah satu sekolah di daerah Sumatera gitu. Kemudian tiba-tiba mereka nerima, kepala sekolahnya nerima tentunya, tapi kemudian ternyata nggak ada laboratoriumnya. Terus gimana dipakai? Jadi akhirnya ditaruh di gudang. Astaga. Dan itu kan nggak dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, datang infrastrukturnya ada, listriknya kagak cukup. Akhirnya apa? Kebakaran dong. Tuh. Itu di Sumatera Aceh juga. Aceh kan jadi daerah-daerah Sumatera juga gitu ya. Pokoknya daerah-daerah sana deh. Tapi itu serupa loh. Yang UPS itu ya, itu juga parah sih. Jadi sekolah ketika itu selalu mengeluhkan bahwa mereka kan harus punya lab
komputer. Tapi listrik mereka tuh nggak cukup karena suka ngejegrek gitu kan. Nah kalau itu sering kejadian kan akhirnya banyak rusak dong elektronik. Jadi mereka mintalah nih penambahan masalah listrik ini. Ternyata dijawabnya oleh dinas ketika itu adalah oke, mereka jadi ada satu waktu dikumpulin di satu hotel di Jakarta. Ini kepala sekolah ini tiba-tiba ada vendornya ini presentasi barang-barang macam-macam ya, ada alat scanner dan lain-lain tuh termasuk alat ini gitu. Setelah presentasi lalu sekolah langsung diminta, oke kalian mau pilih barang yang mana dari presentasi tersebut, dan diminta bikin surat permohonan permintaan yang di backdate. Iya, yang di backdate. Tanggalnya di. Yes. Iya, karena ICW juga punya kajian soal kasus korupsi UPS itu. Jadi ini menurutku jahat sekali ya. Jadi pengadaan UPS itu tidak karena kebutuhan dari sekolah, tapi waktu itu si pejabat dari Dinas Pendidikan Jakarta dia datang ke pameran di Taiwan dan dia bertemu tuh sama vendor yang bisa menyediakan UPS. Akhirnya dari situ dia melobi DPRD untuk mengalokasikan anggaran, karena kalau nggak salah anggarannya di anggaran perubahan kan? Iya, APBD perubahan. Dan itu 6M. Sedangkan kalau kita cek UPS di kementerian lain hanya 1M. Buset. Jadi 6 kali lipat. Jadi jauh banget gapnya. Jadi ketika kita tadi bicara bahwa satu sisi ada petugas dinas ya yang membongkar peralatan di dinas yang sehari-hari dia sebetulnya kan bertaruh nyawa ya, Man ya, menyelamatkan nyawa orang yang sedang ada dalam situasi atau kondisi kebakaran, dan dia juga bertaruh nyawa untuk melakukan penyelamatan itu, tapi sepatunya udah terbukti di korupsi, insentifnya juga dipotong kan, ada kasusnya juga yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Depok, terus sekarang peralatannya juga nggak aman gitu, karena peralatannya juga rusak. Nah, di sisi lain ternyata ada belanja-belanja dari pemerintah atau pemerintah daerah itu yang nggak tepat kebutuhan gitu, nggak tepat prioritas gitu. Jadi sangat disayangkan. Dan dengan kondisi korupsinya banyak gitu ya, anggarannya pengadaan itu anggarannya besar loh, 50-40% dari APBN itu selalu buat pengadaan 2023 kan. 2023 itu 1.100 lebih dari 1.150 triliun itu untuk pengadaan barang dan jasa. Nah, jadi gimana kemudian masyarakat, apa yang bisa dilakukan gitu ya, atau apa yang bisa kita lakukan gitu loh? Benar, kalau korupsi pengadaan barang dan jasa itu nggak ada, anggaran makan siang gratis yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran ini nggak 7.500 atau 15.000 bisa lebih loh, mungkin 20.000 atau 25.000 kan, lebih bergizi itu. Periode ke depan makin tinggi lagi ya angka keterpilihannya. Sebenarnya kita bisa melakukan pemantauan begitu, tapi sebelum masuk ke pemantauan kan perlu ada prasyarat yang harus disediakan gitu. Pertanyaannya adalah, ini kita semua nih, misalkan yang nonton gitu, bisa mendapatkan informasi tersebut atau enggak sih gitu. Nah, pertanyaannya kan, kalau seandainya kita udah bisa memantau, tapi kan sumber kita untuk memantau itu tidak ada gitu. Informasi yang kita pantau nggak ada. ICW pernah punya kajian nggak, Mbak? Tentang itu? Tentang iya gak sih? Iya gak sih? Karena kan informasi itu kan penting kan untuk memantau gitu kan. Sebetulnya kalau kita bicara soal keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa, informasi itu penting dibuka untuk meningkatkan peran warga ya, partisipasi warga untuk melakukan pengawalan, entah itu di proses perencanaan ataupun sampai nanti pekerjaannya udah selesai gitu ya. Nah, sayangnya sebetulnya publik bisa juga mengakses informasi tapi terbatas informasi yang tersedia. Wana tadi sudah menceritakan tuh mengakses lewat SIRUP ya, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, terus lewat LPSE dan sebagainya. Cuma seringkali ya kalau kita mau melakukan pemantauan yang lebih dalam, ini kan informasinya juga nggak cukup ya. Sehingga kalau di ICW kita coba mengakses informasi yang lebih dalam dari itu, misalnya terkait dengan kontrak dan sebagainya gitu. Jadi intinya menurutku ya Mbak, ini mungkin sepakat juga ya bahwa informasi pengadaan barang dan jasa itu penting sekali untuk
meningkatkan peran publik agar publik bisa melakukan pengawasan. Kalau sejauh ini informasi pengadaan yang udah dibuka tuh sampai sejauh apa sih? Karena kan kalau ngomongin pengadaan tuh panjang ya, sampai proses dia ngebangun gitu kan, seharusnya kan itu kita bisa ngawasin gitu. Tapi sebetulnya bisa ditarik lebih mundur lagi tuh dari anggaran kan, dari anggaran itu kan adalah informasi publik. Tadi Mbak Tari sebetulnya sudah mencontohkan bahwa ada juga kasus-kasus korupsi di mana korupsinya tuh nggak berawal dari PBJ gitu. Kalau yang di PBJ kan misalnya anggarannya di markup, apalagi sih modusnya di markup, terus di fiktif, tidak sesuai spesifikasi ya kan, persekongkolan ya, atau ada penggelapan gitu ya, barangnya berapa, misal komputer berapa, kemudian berapanya diambil gitu, digelapkan dan sebagainya. Tapi kan bisa juga Mbak dari tahap yang paling awal perencanaan ya, informasi yang penting dibuka juga terkait dengan anggaran gitu. Atau seminim-minimnya menurutku ya, yang juga bisa yang penting untuk publik ketahui itu adalah informasi pengadaan di papan proyek ya? Papan pengumuman. Benar sih. Gitu. Jadi kita tahu gitu, lagi lewat di jalan yang sedang diperbaiki, kita tahu itu anggarannya berapa, waktu penyelesaian pekerjaannya sampai kapan, penyedianya siapa gitu ya, pengawasnya siapa, konsultannya siapa, nama proyeknya siapa dan sebagainya. Jadi ketika kita lewat proyek revitalisasi jalan gitu ya, pemeliharaan jalan, kan itu seringkali berbulan-bulan ya. Benar. Jadi macet pula kan. Iya, macet. Kita sering nanya ini kapan sih selesainya gitu. Kalau ada papan proyek kan jelas. Jadi kita juga bisa memantau itu. Kalau di papan proyeknya ditulis misalnya Juni 2024 selesai, sekarang bulan Juli kan kita bisa follow up, kita bisa tanya ini kok nggak selesai gitu. Kalau pengalamannya Almas Tamawana kayaknya kan udah pernah tuh ngajuin informasi. Kalau gimana pengalamannya ketika minta informasi itu? Nah, ini Wana nih banyak banyak asam garamnya. Karena kan sebenarnya kalau pakai undang-undang keterbukaan informasi jelas ya, kita punya hak atas informasi. Terus udah ada juga peraturan informasi, komisi informasi yang ngomongin standar informasi, keterbukaan informasi di pengadaan. Wan, boleh nggak ceritain yang soal gas air mata, karena setelah ramai kasus Kanjuruhan dulu itu yang di Malang ya, di Malang Jawa Timur, ICW kan kemudian melakukan tracking ya, penelaahan dokumen pengadaan barang dan jasa, dan karena ada informasi yang diperlukan, Wana minta informasi itu gimana tuh? Iya, untuk yang Kanjuruhan gas air mata gitu ya, kita room tour dulu sama polisi, oke? Kita room tour dulu ke LPSE soalnya kan, kita ngacak-ngacak LPSE-nya polisi soalnya kan. Pak polisi kita room tour. Iya, kita room tour tuh untuk melihat gas air matanya. Nah, kejadian Kanjuruhan itu 2022. ICW melakukan pemantauan terhadap gas air mata bersama Tren Asia dengan Kontras 2023. Gitu. Itu sebagai bentuk solidaritas sebenarnya ke korban Kanjuruhan. Tujuannya apa? Kita minta informasi. Soalnya gas air mata yang ditembakkan oleh polisi itu kan dari uang-uang kita juga gitu, uang-uang pajak juga. Kadaluarsa nggak sih itu? Ada yang kadaluarsa juga gitu. Matanya sampai merah, sampai meninggal 135 begitu ya. Kami minta ceritanya kita minta ke kepolisian. Habis itu si polisi bilang informasi ini nggak boleh dibuka karena rahasia begitu. Tadi Mbak Tari udah sempat bilang undang-undang keterbukaan informasi, kontrak bilang bahwa itu bisa dibuka ke publik. Nah pertanyaannya kan asumsinya ada dua, dugaannya ada dua. Pertama, memang polisinya nggak tahu aturan. Maksudnya polisi tidak membaca aturan gitu ya. Jadi mungkin belum termainstreaming gitu kan. Iya. Tapi bisa jadi kan gitu. Termainstreaming, dan yang kedua memang ada kekhawatiran ketika kontrak tersebut dibuka itu akan membongkar kotak Pandora yang ada di kepolisian. Begitu. Nah, jadi kan kalau bicara mekanisme keterbukaan informasi, kita minta kemudian ditolak. Kita bisa ngajuin keberatan, gitu. Aturannya seperti itu. Dilakukan. Kita ajukan ke keberatan begitu, kemudian dibalas lagi. Siapa tuh? Ke Polri berarti, ke atasan PPID-nya, berarti ke Asloknya kalau tidak salah gitu ya. Nah kemudian dibalas lagi dengan menegaskan bahwa nggak boleh dibuka. Yang menarik adalah gini, jadi kan
di Agustus itu kita minta, Juli kalau nggak salah ya, 30 Agustus kita minta, kemudian dibalas oleh mereka sekitar September, lalu kemudian kita mengajukan lagi di beberapa hari setelahnya, tapi di rentang waktu tersebut mereka ada merevisi aturan-aturan yang sebelumnya. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa kita sebagai publik nggak boleh minta informasi yang Aturan Anda apa minta. itu yang diubah, Wan? Oke. Peraturan Kapolri. Jadi di dalam setiap Terkait badan publik, pengecualian informasi atau ya, jadi berita acara bilang bahwa informasi terkait dengan gas air mata ini tidak spesifik dia dikecualikan. sebutkan informasi gas air mata Enggak, dikecualikan. nama gas air mata itu masuk dalam Almatsus, alat material khusus kalau Oke. tidak salah, Oh, untuk oke. persenjataan gitu ya. Jadi itu memang khusus dikecualikan. Gitu. Oke. Sengketa nggak? Karena kan habis Oh, keberatan iya. dan misalnya dibalas seperti itu dan kita sebagai pemohon informasi tidak puas, kita bisa mengajukan sengketa. Nah, kita itu mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat. Bapak-bapak, kita sudah mengajukan Di KIP tolong di ya KIP segera. tahun 2023, Oke. Oh. November atau Oktober gitu. November kayaknya. November kalau nggak salah. Nah, ini kan Karena bareng bulan Juli sama kan? aku tuh. Sama kamu November, kan? November. Maksudnya aku juga memohon Nah. informasi tapi pengadaan yang berbeda. Berbeda. Tapi Wan, berarti dari Juli minta informasi lalu berproses panjang, keberatan dan sebagainya, akhirnya mengajukan sengketa di bulan November. Lalu sekarang kita menunggu informasinya. Oke. Menunggu waktu sidang karena belum dipanggil sidang. sengketa Komisi Informasi Juli belum ketemu memberikan Juli itu udah lebih dari 1 tahun. Iya. tahun. Iya, gimana nih Mbak Taris? Jadi sebetulnya kalau kita mohon informasi lewat mekanisme yang diatur di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu, ya nggak efektif juga ya. Kalau kita mau advokasi kasus gas air mata Kanjuruhan ya itu Bener. Udah lewat. jadi Iya. bisa dibilang juga menghambat peran kita sebagai publik untuk melakukan pengawalan gitu. Iya, jadi kalau untuk dapat informasi yang lengkap gitu ya, untuk spesifikasi, misalnya yang dibeli gas air matanya jenisnya apa sih, panjang lebarnya berapa banyak pelurunya atau apa gitu ya. Nah, itu memang akhirnya sulit gitu. Tapi kan dari informasi yang ada mungkin akhirnya ya itu maksimalin dari informasi yang tersedia. Ya kan, yang tadi ada di perencanaan kita bisa lihat dari sirup. Kemudian nanti kalau udah masuk proses pemilihan penyedia, jadi penyedia itu vendor yang ngerjain gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat prosesnya di LPSE tadi kan udah disampaikan. Nah, memang deadlocknya itu ketika realisasinya nih udah kepilih Almas ngerjain proyek A gitu ya. Kita nggak pernah tahu tuh informasinya. Jadi beberapa kasus akhirnya yang kelihatan itu adalah udah ditandatangani 100% uangnya keluar, ternyata proyeknya di lapangan baru 30%. Itu ada ceritanya di Kupang. Gimana tuh? Teman-teman yang ada di Gimana tuh? Kupang ya. Kita banyak nggak banyak ya, ada beberapa lah ya temuan kita di mana proyeknya sudah selesai, uang udah keluar 100% gitu ya, tapi pembangunannya mangkrak gitu. Nah ini kan jadi soal terus gimana pemerintah mau menagih penyelesaian proyek, kan nggak bisa gitu. Jadi ya sampai sekarang proyek itu mangkrak padahal anggaran juga sudah keluar. Ada juga Wan kasusnya di Kementerian Kesehatan. Waktu itu lagi pandemi, tahun pertama pandemi di tahun 2020, Kementerian Kesehatan mengadakan pengadaan alat pelindung diri COVID-19. Waktu itu kan memang kita kekurangan banget ya APD untuk penanganan COVID-19, sampai muncul tuh ada hashtag warga bantu warga dan sebagainya gitu. Dan ternyata ini ada nih pengadaannya di Kementerian Kesehatan, nilainya 3 triliun yang belakangan kemudian ternyata itu ada korupsinya. Dan sekarang sudah ada penetapan tersangka dari KPK 3 orang dengan nilai kerugian negara 300 miliar gitu. Jadi ya gitu, ini kita senasib sebetulnya. Jawaban Kementerian Kesehatan ketika ICW meminta informasi terkait dengan pengadaan APD COVID-19 itu juga mereka menyebutnya ini adalah informasi yang dikecualikan karena sedang dalam proses penanganan perkara oleh penegak hukum. Yang mana ya menurutku itu nggak nyambung ya, karena kan ini adalah informasi berkala, yang kita minta kan bukan berita acara pemeriksaan dan sebagainya gitu. Jadi sama kayak Wana, kita ngajuin sengketa informasi dan sampai sekarang ini Komisi Informasi
Kita menunggu. Tolong Pak Komisioner dan Ibu Komisioner segera Iya, diproses. karena ini penting ya. Bener. Untuk meluruskan apakah memang informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan atau tidak gitu. Meskipun kalau ngelihat sebenarnya analisis dari putusan KIP 2017 2020 lah ya, atau 2021, semua sengketa yang kemudian kementerian lembaga itu menolak membuka informasi kontrak pengadaan itu diputusnya selalu dibuka. Karena udah jelas tuh bahwa informasi itu tidak akan membuat yang namanya persaingan usaha itu tidak sehat. Malah sebaliknya. Jadi bahkan KPPU di dalam salah satu sidangnya pernah bilang, kalau informasi pengadaan itu dibuka itu malah membuat persaingannya lebih sehat. Karena kan akhirnya informasi bisa diakses semua vendor kan. Dan gak ada orang yang mesti nyuap apa biar menang, biar dapat informasi rahasia gitu kan. Gitu. Jadi nggak ada alasan kuat kayak untuk menutup informasi itu. Makanya kita tidak sabar untuk bersidang ya. Iya. Bersidang dengan Kemenkes, bersidang dengan Polri gitu kan. Tapi aku rasa nggak cuma Kemenkes dan kepolisian sih yang apa ya, cukup tertutup ya untuk pengadaan seperti ini. Pengalaman Dewan kayaknya pernah minta di kementerian lembaga nih. Waktu itu 2022 kalau nggak salah. Jadi setelah ada peraturan Komisi Informasi, kita mau menguji apakah aturan ini dilaksanakan atau tidak. Kita menguji 39 kementerian lembaga. Oke. Tebak berapa banyak? Saya tahu soalnya jadi nggak boleh nebak. Cuman 3. Cuman 3 dari 39 gitu. Artinya apa? 36 lainnya itu tidak mematuhi atau melaksanakan bahkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Atau jangan-jangan yang 3 ngebuka itu karena ICW yang minta. Iya. Kalau warga yang minta, benar, bisa beda lagi tuh. Bisa jadi. Karena kalau ICW yang minta nanti disengketakan gitu kan? Atau dipublikasi di media gitu. Benar. Itu sih. Jadi memang kayaknya mainstreaming isu keterbukaan informasi begitu dalam konteks pengadaan itu pun juga bisa jadi belum terpapar. Pun kalau seandainya sudah terpapar, mereka punya keengganan sendiri untuk membuka gitu. Iya. Kenapa ya? Karena tadi mungkin ada kotak Pandora gitu ya. Bisa jadi tadi Mbak Tari bilang kan mastermind-nya bisa jadi tinggi ya kan gitu. Iya. Itu banyak ya yang bisa kita lihat atau kita dalami dari informasi-informasi pengadaan itu. Kenapa? Menarik kayak ngomong. Tapi ya tadi satu sisi ada kritik ya. Aku juga ini sih karena yang dilakukan ICW kemarin kan tidak hanya meminta informasi ke Kementerian Kesehatan ya, tapi kita juga minta informasi itu ke 5 provinsi yang lain. 5 provinsi yang ada di Indonesia, ada di Sumatera Utara, Jawa Timur, NTT, kemudian ada di Sulawesi Selatan sama Jakarta. Ceritanya beda-beda sebetulnya. Dalam artian penerimaan pemerintah daerah ini ketika kita minta informasi pengadaan itu beda-beda. Ada yang memberikan tanpa sengketa, kemudian ada juga yang sampai sengketa dan kita menang pun mereka nggak kasih. Di Sumatera Utara itu sampai Kota Medan itu sampai sekarang juga kita belum dapat. Siapa itu Sumat? Terus Bobby. Wali kotanya kan pernah Bobby. Iya, kita minta ini ya, waktu itu teman-teman Fitra Sumatera Utara minta informasi soal PBJ Lapangan Merdeka yang tahu nggak nilai kontraknya berapa kalau di total tuh? 612 miliar. Gila, dalam di total. Waktu berapa tahun? Ada beberapa proyek ya. Yang terakhir itu 490-an miliar. Nah, kita minta tuh informasi soal pengadaannya, kita nggak dapat. Padahal kita sudah menang di sengketa informasi di Komisi Informasi Sumatera Utara. Dan gitu. progres pekerjaannya sampai sekarang Lapangan Merdeka? Ya, kalau kita pantau dari Instagram Pak Bobby disebutnya kan 80% ya, dan ditargetkan sampai akhir tahun. Ya, kita lihat aja nanti ya. Tapi itu tadi ya, dalam artian ada juga yang harus diapresiasi nih, pemerintah provinsi yang mau ngasih. Kayak misalnya Pemprov Jakarta itu mau ngasih. Walaupun kita harus menunggu panjang betul ya, dari kita kirim surat 14 hari, diperpanjang lagi 7 hari, kemudian diperpanjang lagi untuk keberatan dan sebagainya. Tapi akhirnya kita dapat informasi. Waktu itu kita minta informasi pengadaan sekolah gitu. Oke. Iya, revitalisasi ya. Renovasi sekolah. Kita lihat di LPSE Jakarta anggarannya 400-an miliar,
Dan itu kan paket gitu ya, Ya. dikerjakan oleh satu penyedia. Kita pengen tahu ini sekolahnya mana aja sih, Ya. per sekolah itu berapa sih anggarannya, satu sekolah itu dibangunnya tuh apa aja, berapa ruang kelas, ruang guru, kamar mandi, apa segala macam tuh apa, kita pengen tahu. Dan informasi itu kan nggak ada di LPSE Mbak Tari. Jadi kita memang harus ngelihat kerangka acuan kegiatannya, atau kita juga bisa ngelihat di kontraknya. Jadi kita ketika diberikan tuh informasi ke ICW jadi tahu, oh ternyata untuk ngerenov, ini renov ya, bukan bangun dari nol, ngerenov satu sekolah, satu SMA itu Jakarta bisa 36 miliar. Satu sekolah itu? Iya, satu sekolah. 36 miliar. Satu sekolah. Ada SD yang 18 sampai 20 miliar gitu. Jadi kita tahu kalau di LPSE informasinya cukup umum gitu ya, digabung, dipaket-paketin seringnya kita bisa tahu lebih detail. Makanya itu kenapa ICW getol banget nih, kita pengen informasi kontrak itu dibuka gitu. Iya. Gila 36 miliar loh. Iya, 36 miliar. Bisa dikulik lagi kan, berarti sesuai nggak tuh 36 miliar dengan bangunan, dengan yang dikerjakan kan? Iya. Kalau ada informasinya ya. Apalagi Jakarta kan sampai sekarang belum menjalankan mandat wajib belajar 12 tahun bebas biaya ya. Padahal itu ada di perdanya, dan selama ini bilangnya kita kurang anggaran dan sebagainya gitu. Nah, ini kurang anggaran atau sebetulnya salah urus anggaran, itu kan beda ya. Iya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Enggak, tadi terakhir sebenarnya penasaran. Kita kalau ngulik informasi pengadaan bisa dari mana, Mbak? Oh ya, jadi kalau cewek kan punya website. Iya, jadi kadang tuh ya kita kan suka bingung ya, kayak aduh ini pengadaan apa sih sebenarnya yang harus dipantau gitu kan. Kalau udah masuk media sosial Pak ya kita bisa tahu ya. Tapi kalau kita mau tahu di sekitar kita ada pengadaan apa, jadi ICW tuh ngembangin satu tools namanya opentender.net. Jadi ini satu-satunya di Indonesia ya. Jadi Opentender ini berisi seluruh data pengadaan barang dan jasa se-Indonesia. Apa yang membedakannya dengan website pemerintah? Di Opentender itu setiap pengadaan kita kasih nilai, skor. Skornya itu namanya skor potensi resiko kecurangan. Ya, bukan korupsi, jadi kecurangan. Karena curang itu awal mula dari korupsi gitu kan. Nah, kita kasih skor dari 0 sampai 100. Kalau dia dapat nilainya makin mendekati 100, berarti potensi kecurangannya makin besar di tiap pengadaan gitu. Nah, tools ini bisa diakses sama siapapun, baik itu di handphone, di laptop gitu ya. Masyarakat gratis gitu bisa lihat, dan ada fitur-fitur filternya juga tuh. Jadi misalnya kita mau spesifik ngelihat, oh saya cuma mau ngelihat di DKI aja atau di Tangsel deh, sebagai warga Tangsel ya. Saya mau lihat tuh ada apa aja di Tangsel gitu ya. Nah, bisa tuh langsung ngelihat di situ. Dan kalau dan kebanyakan kayaknya beberapa investigasi atau pemantauan yang dilakukan sama kelompok masyarakat atau jurnalis ya, yang udah pernah dilakuin itu kan pakai Opentender kan awal mulanya. Jadi ini bisa banget untuk mencari informasi awal ketika kita mau tahu lebih jauh tentang pengadaannya gitu. Kalau pengen tahu informasi pengadaan lebih jauh, bukan informasi ya, tahu soal pengadaan barang dan jasa lebih jauh, gimana cara memantaunya gitu ya. Nah iya, jadi ada yang bilang kalau kita mau berperang itu kita harus tahu medan perang kita, ya nggak? Jadi kalau kita mau yang namanya memantau pengadaan, kita juga harus tahu dulu bisnis prosesnya pemerintah ngelakuin pengadaan tuh kayak gimana gitu. Nah teman-teman yang kayak misalnya masih juga bingung gimana sih emang pengadaannya pemerintah gitu ya, jadi sebelum pakai Opentender teman-teman bisa akses Akademi Anti Korupsi. Di situ adalah kanal belajar online yang punya ICW juga. Nah, salah satu pembelajarannya atau mata pelajarannya itu tentang bagaimana mengawasi pengadaan barang dan jasa gitu. Jadi udah belajar itu, kemudian langsung pakai Opentender gitu ya. Cek deh apa yang mencurigakan dari pengadaan di sekitarnya gitu. Oke, jadi kita ajak ya juga publik untuk ngepoin pengadaan barang dan jasa lewat opentender.net. Ini websitenya ICW, termasuk ASN ya juga bisa akses, dan siapa tahu nanti bisa bikin room tour kayak Pak Sandi Butar-Butar. Ini kita apresiasi sekali ya Pak Sandi Butar-Butar, karena dia sangat berani untuk membongkar apa yang nggak beres di dalam lembaganya, dan seharusnya bukan dibina, ya bukan dilakukan pembinaan, tapi harusnya diapresiasi dan diberikan penghargaan.